3 dan 4, kemudian nanti setelahnya fa in khiftum alla ta'dilu. Ini ayat 3 ini kalau Imam Qurtubi ada 14 poin ya Bu. Waktunya tinggal 10 menit. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian takut tidak adil, fa wahidah, maka satu saja. Aw ma malakat aymanukum, atau budak-budak kalian. Saya ingin dirahmati Allah mendudukkan ayat ini sesuai dengan kemuliaannya. Dan saya juga lagi-lagi sedih sekali, luar biasa ketika ada orang membahas ayat dengan jalan menertawakannya. Karena menertawakan ayat itu bisa mengejek ayat. Mengejek ayat itu kafir. Qul la tastahzi'u qad kafartum ba'da iman. Qul la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Qul la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kalian mengejek, mengolok-olok Allah, Rasulnya dan ayat-ayatnya? Sungguh kalian telah kafir setelah iman kalian. Orang-orang yang membahas ayat dengan jalan mengolok-olok itu, maka sampai pada tingkat kafir. Kalau dia mengolok-olok ya betul. Karenanya dibahaslah dengan cara yang ilmiah, bahaslah yang baik. Saya kemarin sudah sampaikan ke ibu-ibu, An-Nisa ini isinya apa sih? Isinya adalah untuk memberikan perlindungan hak, terutama pada wanita. Betul? Ayat ini sama. Ini bicara tentang wanita. Justru ayat ini Allah ingin sekali memberikan perlindungan hak terhadap wanita. Di mana haknya, Pak? Dan di sini kok malah disuruh poligami, tidak ada perempuan yang mau dipoligami. Di mana hak kami? Ini hak. Ini sinilah. Justru ayat ini tetap dalam frame bahwa dia untuk melindungi hak-hak orang-orang yang lemah, dan di antaranya adalah wanita. Gimana perlindungannya nanti kita bahas. Maka pembahasan tentang poligami ini adalah bagian dari syariat Islam, bagian dari aturan dalam Islam. Aturan syariat ini tidak ada yang tidak mencahayai, tidak ada yang tidak membahagiakan, tidak ada yang bukan solusi. Syariat ini pasti mencahayai, membahagiakan, dan solusi. Termasuk pembahasan ini. Hanya saja kita keburu membahasnya dengan emosi. Itu kesalahannya. Karena emosi itu juga dipancing oleh para ustadz-ustadzahnya. Nah, itu salah ustadz-ustadzahnya. Tidak didudukkan dulu ayatnya. Dudukkan dulu ayatnya. Akan saya dudukkan di sini nanti. Belum cukup waktunya, mudah-mudahan singkat. Sehingga yang terjadi adalah setiap membaca ayat jadi guyonan. Cuma jadi guyonan, jadi bercanda aja. Sekarang tidak hati-hati dengan itu semua. 2, 3, 4, kalau tidak bisa adil maka 1. Pahami dengan baik ayat ini. Dan poligami itu bukan pertama kali, itu tidak dimulainya dari syariat Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelumnya juga sama. Nabi-nabi sebelumnya juga begitu. Dan itu diakui oleh Injil sendiri. Jadi kenapa kalau bicara tentang poligami cuma Islam yang dituduh hari ini? Betul kan? Itu, dan sayangnya musliminnya juga sama, terbawa emosi itu sama. Enggak cerdasnya juga sama. Padahal itu jebakan dari orang-orang kafir. Tanyakan kepada Injil hari ini yang dipakai oleh orang Kristen. Berapa istrinya Nabi Sulaiman? Solomon. Mereka bilang Solomon. Berapa istrinya? Berapa istrinya David? Berapa istrinya? Kenapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad cuma 11 istrinya. Bandingkan dengan Nabi Sulaiman, berapa istrinya? Kenapa muslimin tiba-tiba tidak cerdas? Dan kemudian ridho tertuduh, akhirnya dia tuduh sendiri agamanya sendiri.
Ayo yang cerdas, Pak. Ayo yang cerdas, Pak. Ibu-ibu boleh lihat relief. Tahu relief ya? Relief di candi-candi di... Nanti lihat, raja berapa istrinya? Bukan satu, bukan dua. Ini istrinya Pak, ada sekian. Ini selir ini. Raja-raja juga sama. Jadi bukan hanya syariat Islam ini yang bicara itu. Bahkan sampai di negeri ini bukan? Sampai di negeri ini. Raja bahkan bukan cuma punya istri, tapi punya selir. Tahu selir? Iya. Kalau yang saya pahami, selir bukan istri. Yang saya pahami, wallahualam. Apakah dia budak? Wallahualam, saya juga tidak tahu. Jadi mohon itu dulu, pahami dulu bahwa kenapa kemudian muslimin menjadi sempit dengan syariat ini. Dia itu sejak bahkan di kitab suci lain juga tertulis, tercatat. Bahkan di dalam budaya, dalam bangsa, dalam suku juga sangat biasa. Sangat biasa. Ketika Islam hadir ini pasti karena ada dalam surat An-Nisa, Islam sedang ingin melindungi perempuan. Nah, di mana letak perlindungannya? Letak perlindungannya adalah Islam mengatur dan membatasi. Karena dulu mereka berpoligami tanpa aturan dan tanpa batas. Hanya Islam yang memberikan aturan ini, diatur dan dibatasi. Itu perlindungan yang luar biasa buat wanita. Terus kenapa nggak satu aja Pak? Kalau perlindungan sekalian kan maksimal satu saja. Hadirin dirahmati Allah. Kalau itu jawabannya banyak. Bumi ini Allah yang ciptakan, Allah lebih tahu tentang bumi ini dan perputarannya. Allah yang ciptakan laki dan perempuan, Allah lebih tahu tentang laki dan perempuan. Perempuan itu Allah ciptakan. Bahkan ini ada penelitiannya di Inggris, Bang. Ada penelitiannya. Bahwa perempuan itu memang ternyata secara natural itu cenderung kepada monogami, pernikahan satu. Sehingga poliandri itu sebenarnya hanya ada di dalam wayang India. Wayang India. Begitu masuk ke Indonesia oleh wali diubah. Oleh wali diubah karena di cerita wayang itu aslinya ada poliandri. Bapak Ibu tahu, saya cerita wayang sedikit ya. Jadi kisah pernikahan poliandri, bahwa satu perempuan nikah dengan 5 laki-laki, itu kisah wayang India. Begitu masuk ke Nusantara ini oleh para wali kan diubah, sehingga akhirnya dia tidak lagi istri 5 orang, tetapi istri 1 orang yang paling tua, karena tidak sesuai dengan Islam. Dan secara fitrah memang tidak mungkin, secara fitrah karena wanita itu yang menampungnya, karena dia yang punya rahim. Laki-laki yang mengirimkan dan perempuan yang menampungnya itu, maka ini satu rahimnya. Karenanya juga, karena wanita punya kecenderungan monogami, maka wanita itu banyak yang ketika suaminya meninggal lebih dulu, dia bertekad tidak mau menikah lagi. Dan bahkan itu salah satu jawaban mengapa Allah sediakan bidadari bagi laki-laki di surga, tapi tidak disediakan bidadara buat perempuan di surga. Karena ini hanya kelanjutan dari kesucian wanita di dunia. Wanita di dunia tidak mau punya laki-laki lebih dari 1. Itu fitrah wanita. Sekali lagi, bahkan ada banyak orang wanita yang ketika suaminya meninggal, dia tidak mau menikah lagi. Kalau ibu-ibu baca kisah istrinya Abu Darda radhiyallahu anhu, kan? Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda mau meninggal, dia pesan ke istrinya, kalau aku mati kau jangan nikah lagi. Kata istrinya, ya. Kemudian istrinya berkata, ya Allah, aku lamar Abu Darda di surgamu.
ya, karena wanita akan bersama suaminya yang terakhir di surga nanti, suami yang terakhir. Makanya dia siap untuk itu. Saya baca biografinya yang banyak menulis tentang wanita, Dr. Aisyah Abdurrahman bintu Syati, ya. Dr. Aisyah Abdurrahman bintu Syati yang nulis Sayyidat Baitin Nubuwah, apa bahasa Indonesianya apa judulnya? Para wanita di keluarga Nabi itu, ya. Itu seorang dokter, beliau dulu mahasiswi dinikahi sama dosennya sebagai istri kedua. Begitu sang suami meninggal, kemudian dia tidak mau nikah lagi. Aisyah ini, Dr. Aisyah, dalam setahu saya beliau tidak menikah lagi, dan beliau mengatakan, sesungguhnya waktu tersisa yang saya miliki, saya anggap hanya sebuah jembatan dan titian untuk mengantarkan saya pada orang yang saya cintai kelak. Paham maksudnya? Atau nggak paham? Iya. Itu sehingga beliau tidak menikah lagi. Dan di surga itu hanya kelanjutan saja, Pak. Hanya kelanjutan atas kesucian itu. Sehingga dia cukup dengan satu laki-laki. Tetapi secara natural, dan ini bukan, bahkan ini penelitian dari saya bilang, secara natural laki-laki itu memang dia poligami naturalnya. Walaupun nanti dalam pembahasannya ulama beda pendapat. Lihat ayatnya yang mengatakan nikahilah wanita yang kamu sukai 1, 2, 3, 4. Kalau kalian takut tidak adil maka 1 saja. Ulama bertanya, sebenarnya hukum asalnya 1 atau poligami? Ngerti hukum asal, Bu? Hukum asal itu gini. Hukum asal itu, saya boleh minta waktu tambahan? Boleh. Hukum asal itu maksudnya gini. Kalau hukum asalnya pernikahan itu cuma dengan 1 perempuan, itu hukum asalnya, maka artinya menikah 2, 3, dan 4 itu ya hanya tambahan saja. Ya kalau mau nambah-nambah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu kalau hukum asal 1. Tapi kalau hukum asal itu poligami, hukum asal pernikahan dengan perempuan itu poligami, maka artinya hukum asalnya lebih dari 1, 2 minimal, kemudian 3 dan 4. Tapi kalau ternyata memang tidak sanggup betul, berarti ada kekurangan pada kamu, pada dirimu wahai laki-laki ada kekurangan. Nah kalau ada kekurangan begitu ya 1 saja, karena kamu tidak bisa pakai hukum asal karena kamu punya kekurangan. Bisa tahu bedanya? Kalau hukum asalnya cuma 1, maka aslinya nikah itu cuma 1, nambah itu cuma kalau perlu saja, itu tambahan saja. Tapi kalau hukum asalnya poligami, sebenarnya harusnya kamu 2 minimal. Tapi karena kamu punya masalah, apapun itu kekurangannya, umpamanya, maka 1 saja. Itu karena kekurangan kamu. Ulama berbeda pendapat, jadi sebenarnya hukum asalnya yang mana? Kalau hukum asalnya 2, berarti memang Allah hadirkan di diri laki-laki, aslinya memang dia cenderung poligami 2, 3, 4. Kalau hukum asalnya 1, pasti secara fitrah laki-laki pasti dia lebih suka 1 dan tidak suka 2 dan 3 dan 4. Nah zaman begini sekarang ini, Bu, ibu-ibu, zaman sekarang ini, ketika mencoba menutup fitrah laki-laki, yang terjadi kerusakan. Memang istrinya 1, yang di rumah. Yang di luar malah tidak dia nikahi, pelacuran, perzinahan, segala macam kan. Karena mencoba menutup fitrah itu. Dan itu seminimal-minimalnya adalah dengerinlah, ngupinglah bapak-bapak kalau lagi ngomong itu, ya kan? Nggak jauh yang diomongin, ngomongin tentang poligami, istri nikah lagi, apa segala nikah lagi dengan istri yang lain, apa segala macam. Makanya 2, 3, dan 4 walaupun berbeda pendapat sekali lagi. Jadi sebenarnya asalnya mana? Apakah kata fa in khiftum alla ta'dilu fawahida? Kalau kalian takut tidak adil maka 1 saja. Apakah asli artinya sebenarnya 2, 3, dan 4? Tapi kalau takut ya turun, berarti pokok asalnya, hukum asalnya berarti poligami. Atau sebenarnya hukum asalnya adalah 1, hukum asalnya 1, ya kan? Kalau kalian berani adil, maka kalian boleh 2, 3, dan 4. Di
Di situ terjadi perbedaan pendapat ulama. Tapi ada tapi, Pak. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, orang paling ahli tafsir di umat ini. Beliau yang mengatakan bahwa orang terbaik di umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Saya ulangi kalimatnya, tolong dicatat dengan baik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kalau nggak dicatat dihafal, karena hafalan lebih bagus daripada catatan. Kalau tidak mau terus gimana ini ya? Saya harus mengeluarkan kalimat siapa? Ini kalimat orang terbaik, Pak. Nah, Abdullah bin Abbas, kita bahas tafsir, beliau paling ahli dalam masalah tafsir. Orang terbaik di umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Karena itu adalah Rasul SAW. Rasul istri paling banyak di antara semua sahabat. Dan itu orang terbaik. Sampai Abdullah bin Abbas mengukur kebaikan itu dengan jumlah istri. Hanya saja umat Muhammad dibatasi menjadi maksimal hanya 4. Jadi fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ada poin tentang huruf ma yang menunjukkan kualitas wanita yang mau dinikahi. Ya. Kemudian pembahasan masna 2, wa thulatha wa ruba'. Masna itu bukan 2 arti sebenarnya. Karena kalau di terjemahan itu bunyinya mana? Terjemahan itu 2, 3 atau 4. Kalau secara bahasa tidak, lihatin. Masna 2, wa itu dan, wa itu dan sulasa dan 3, wa ruba dan 4. 2 dan 3 dan 4 jadi berapa? Ini kan 2. Kan bukan atau. Kalau atau itu au. Kalau au itu atau, Bu. Kalau au itu atau, tapi ini dan. Kalau dan itu digabung. Kalau atau itu milih 2 atau 3 atau 4. Paham? Tapi ini wa itu dan. 2, 3, 4 berapa kalau digabung? Jadi berapa yang diizinkan di umat ini? Ini fikih mana ini? Sesat semua ini jadinya. Kenapa begitu, Pak? Pembahasannya kok menjadi 4? Padahal ini menggunakan wa, bukan au. Nah, itu kan terjemahannya. Ini terjemahan masalah. Kenapa saya terjemahkan di awal supaya ibu-ibu tahu bedanya terjemahan dengan tafsir. Ya? Jadi bukan atau. Kalau atau bahasa Arabnya au, itu atau. Tapi kalau wa itu dan itu menggabungkan, bukan atau. Ternyata memang itu salah makna di kita tentang masna dan sulasa dan ruba. Karena masna itu artinya bukan 2. Masna itu artinya 2. Sulasa itu 3. Ruba itu artinya 4. Nah kalau gitu tak berapa sekarang? Ini lebih sesat lagi tafsirnya kalau gini. Lebih sesat lagi, 18 tadinya nih. Bukan, Bu, maksud 2, 3, 4 itu bukan angka. Itu bukan angka. Gini contohnya, ini supaya mudah memahami. Ini ibu-ibu kumpul sekian banyak orang nih, di bawah ada perpustakaan. Saya bilang, ibu-ibu semuanya tolong turun ke perpustakaan. Ibu-ibu ambil buku 2. Ambil buku 2. Maka semua ibu-ibu, semua sejumlah umpamanya 100 orang ini hanya boleh ngambil 2 buku. Silakan diskusi 2 buku ini apa yang mau diambil. Jadi rame-rame berserikat dalam 2 buku, bersama dalam 2 buku. Kalau saya katakan ibu-ibu, silakan turun ke bawah ambil buku 2. Ngerti maksudnya? Ngerti bedanya? Atau saya bilang ambil 3. Ngerti maksudnya? Itulah kenapa salah di terjemahan orang-orang yang ngerti bahasa Arab itu. Masna itu bukan 2, tapi 2. Sulasa 3. Ruba 4. Ngerti? Jadi silakan kaum laki-laki kalian boleh pilih. Silakan mau ambil 2 masing-masing kalian, atau ambil 3 atau 4.
Ya, itu masna wa sulasa wa ruba. Maka fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Lihat tuh. Sayangnya juga pembahasan kita juga berhenti sampai wahidah. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau kalian takut tidak bisa adil, maka nikahilah satu. Kenapa nggak dilanjutkan? Masih ada pembahasan. Au ma malakat aimanukum. Atau kalian boleh ambil budak-budak wanita kalian. Jangan nikah poligami, dan jangan menikah lebih dari satu. Kalau karena kalian takut tidak adil, tapi silahkan nikah dengan satu istri, sisanya ambil dari budak-budak wanita. Lo podo wae, Bu. Makanya karena ngaji kita ini gak adil, Bu. Kita berhenti baca dari sampai di fawahidah, tidak dilanjutkan. Gitu kan? Ayo baca ulang. Fawahidatan aw ma malakat aymanukum, baru berhenti. Maka kalau gitu kenapa Pak? Tapi kan orang takut tidak adil. Orang takut tidak adil, disuruh ngambil satu. Nah terus dia ngambil budak perempuan. Dia juga nggak bisa adil, ya. Karena hukum budak tidak sama dengan hukum wanita yang merdeka. Hukum wanita budak tidak ada syarat adil. Tidak ada syarat adil. Mereka tidak berhak terhadap malam tertentu. Mereka tidak berhak. Yang pasti hanya sang majikan harus memperlakukan dengan cara yang baik kepada budaknya. Tapi tidak ada syarat keadilannya. Ya, jadi kalau perang, Muslimin perang lawan Yahudi umpamanya gitu ya. Nah, itu kan ada tentara-tentara perempuan tuh. Nah, itu begitu ditawan jadi budak. Dijual, kalau saya beli di Indonesia jadi budak saya. Itu tidak ada syarat adil seperti wanita merdeka. Sampai dia merdeka. Ya, fawahidatan aw ma malakat aimanukum. Jadi satu atau budak-budak kalian. Ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi yang juga disayangkan, ayat ini dibenturkan dengan ayat 129. Wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian hai kaum laki-laki tidak bisa adil dengan sesama wanita itu, dengan para wanita itu, walau kalian ingin sekali adil. Nah, kalau gitu nggak bisa Pak nikah poligami, karena syarat poligami adil. Ternyata ada ayat yang mengatakan laki-laki tidak mungkin bisa adil. Saya mau nanya dulu, Bu. Saya itu nulis buku, Bu. Saya nulis buku. Di dalam tulisan buku saya itu ada bab-bab. Bab 1, bab 2, bab 3 ya. Masuk akal enggak? Saya, Budi Azhari, menulis buku dalam satu bab. Yang di awal bab saya bilang boleh, di akhir bab saya bilang enggak boleh. Masuk akal? Itu manusia yang lemah. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Di surat yang sama, surat An-Nisa. Di sana boleh nikah, di sini bilang enggak boleh nikah. Maka berarti bukan itu pemahamannya. Tapi saya sangat sayangkan juga, subhanallah. Yang ngomong gini profesor Quran di Indonesia ini. Itu betulan. Dan itu disiarkan, bayangkan coba. Saya gara-gara itu saking penasarannya, saya mencoba mencari tafsir ayat 129 itu di sekian puluh kitab tafsir. Saya buka sekian puluh kitab tafsir, sampai tafsir sesat saya buka. Ya, karena ada tafsir sesat. Ya, ada tafsir kelompok sesat. Ya. Itu sampai saya buka. Siapa tahu ini beliau ambil dari tafsir itu. Puluhan tafsir saya buka, Bu, untuk tahu ini ayat tafsirnya apa. Ternyata dari tafsir yang benar sampai tafsir yang sesat, tafsirnya sama untuk ayat ini.
Saya bilang ini profesor lebih sesat daripada kelompok sesat untuk penafsiran ayat ini. Kenapa? Karena bicaranya pakai emosi, Bu. Tidak, ini ayat. Karena ternyata ayat ini, kalian kaum laki-laki tidak bisa adil itu ternyata dalam urusan hati. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling adil itu. Karena Nabi yang mengatakan, kalau saya tidak bisa adil, terus siapa yang bisa adil? Karena orang paling adil di muka bumi Nabi SAW. Nabi SAW menyampaikan pernah berdoa, Allahumma la Nabi mengatakan bahwa ya Allah jangan kau hukum aku pada sesuatu yang aku tidak memiliki dan kau yang memiliki. Itu adalah doa Nabi ketika Nabi berdoa tentang istri-istrinya. Karena yang dijelaskan oleh para ulama, maksud berdoa itu adalah urusan hati ini saya tidak kuasai ya Allah. Karena hati manusia itu inna qulubal ibadi baina asabi'ir rahman. Hati hamba itu ada di antara jari-jari Allah yang Maha Rahman. Sehingga hati kita ini tidak di tangan kita. Dia ada di tangan Allah SWT. Sehingga dengan itulah maka Nabi berdoa, ya Allah jangan kau hukum aku, ya. Allahumma hadhi qismati fala tu'akhidni bima la amlik wa tamlik. Ya Allah inilah pembagianku di antara istri-istriku, maka jangan kau hukum aku pada sesuatu yang tidak aku miliki tapi engkau yang miliki, yaitu hati. Itu penafsiran dari ayat ini, bahwa ternyata ketidakadilan laki-laki itu pada urusan hatinya. Tapi dalam urusan luarnya, begitu keluar, dia harus sama. Dia harus sama perlakuannya, pembagiannya, kebaikannya, secara keluar sama. Tapi kalau ditanya, maka ketika Nabi ditanya, istri-istrimu itu ya Rasulullah, mana yang paling kau cintai? Kata Nabi, Aisyah. Ada jawabannya, Aisyah. Jadi artinya itu Nabi bilang itu saya tidak sanggup, tidak sanggup. Itu urusan hati, dia hadir di hati. Baik. Aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Jadi kata Allah, kalau begitu maka kalian kalau takut tidak adil maka ambil satu atau budak-budak wanita kalian yang kalian miliki. Dzalika adna alla ta'ulu, itu membuat kalian lebih dekat alla ta'ulu untuk tidak berbuat zalim. Itu terjemahan pertama. Alla ta'ulu, kata ta'ulu itu artinya zalim. Karena kalau kamu tidak bisa adil, memaksakan nikah lebih dari satu, maka itu akan membuat kamu menjadi orang zalim. Itu satu. Tapi terjemahan kedua, dan yang menarik justru terjemahan kedua ini pendapatnya Imam Syafi'i diantaranya. Nah, ini yang menjadi perbincangan panjang di antara para ulama. Kok sekelas Imam Syafi'i yang ahli ilmu agama dan pakar dalam ilmu bahasa, malah beliau juga menafsirkan dengan tafsir yang kedua ini. Yang ini ditolak oleh banyak ulama. Sampai kemudian akhirnya sebagian ulama ada yang mengatakan nampaknya bisa jadi karena Asy-Syafi'i adalah ahli ilmu agama, ahli ilmu bahasa selain ahli ilmu agama, nampaknya bisa jadi ini adalah bahasa salah satu kaum yang tidak kita ketahui yang tahu Syafi'i. Itu alasan sebagai apa itu terjemahannya? Allah ta'ulu itu terjemahannya adalah agar kalian tidak punya banyak keluarga. Itu lebih dekat agar kalian tidak punya banyak keluarga. Itu terjemahan kedua. Kata ta'ulu dari kata iyal, artinya keluarga. Maksudnya adalah kalau kalian ambil satu atau dari kanan atau budak-budak kalian, itu lebih baik supaya kalian tidak menzalimi, karena kalian memang tidak bisa adil. Tapi yang kedua terjemahannya adalah ambil saja satu itu karena kamu takut tidak adil dan juga budak-budak kalian, supaya kamu tidak punya banyak keluarga. Karena orang tidak adil seperti kamu ini kalau keluarganya banyak nanti malah berantakan semua anak-anaknya. Oh tidak mengerti tentang. Silakan Bu, silakan. Sorry. Terima kasih Ustaz. Pengumuman kepada pemilik mobil plat B1418ERE
dan mobil Avanza Silver plat B1233GI dan B1126BRL. Mohon kiranya dipindahkan dulu mobilnya karena menghalangi jalan mobil yang lainnya. Terima kasih. Sekali lagi untuk mobil B1418ERE dan mobil B1126BRL. Terima kasih Ustaz. Baik, saya tutup tidak lama setelah ini kita tutup. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa menurut sebagian kecil ahli ilmu bahwa kata Allah ta'ulu dzalika adna alla ta'ulu itu supaya kamu tidak punya banyak keluarga, nggak punya banyak keturunan. Karena orang tidak adil seperti kamu pun kalau saat itu bukan tidak adil ya, takut tidak adil. Nanti kalau banyak-banyak juga takutnya malah tidak terpenuhi keadilan kalian di keluarga kalian. Dan itu maknanya. Tapi kalau kalian orang yang baik, maka kaidah besarnya adalah umat ini diminta untuk memperbanyak keturunan. Nah, Ibu rahmati Allah, saya simpulkan dari perjalanan ayat yang ketiga ini, yaitu bahwa para ahli menyampaikan ayat tentang poligami ini bukan, para ahli mengatakan ini bukan perintah untuk berpoligami, tapi ini informasi syariat bahwa berpoligami itu bagian dari syariat. Jadi mohon dibedakan. Karena kalau perintah, kalau sifatnya perintah, walaupun bunyinya perintah, fankihu itu perintah, maka nikahilah. Tapi secara konteks keseluruhannya, dia bukan perintah. Karena kalau sifatnya perintah, wah itu berarti ada penguatan yang luar biasa dari Allah. Dia bukan perintah, tetapi dia informasi dari Allah bahwa ini bagian dari syariat. Dan kalau syariat itu berarti sangat mulia dan istimewa. Kemudian dengan kalimat wa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian takut tidak adil, maka berarti tidak, bahwa poligami ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang dan tidak semua orang layak untuk berpoligami. Dan tapi juga mohon sekali lagi membicarakannya dengan bahasa syariat yang baik. Syaratnya memang hanya adil, syaratnya memang hanya adil, tidak ada syarat lain. Bahkan izin pada istri pertama pun tidak ada syaratnya. Tidak ada syaratnya. Saya sampai pernah diceramai oleh orang, jadi diceramai oleh seorang anak muda. Diceramai tentang ini pengumumannya tadi bukan? Salah, sudah. Yang mobil lain lagi B1418 ERE dan B1233GI. Sudah, baik. Sedikit lagi ya, jadi kesimpulan. Berarti karena ada wa in khiftum, ada pengecualian tadi, kalau memang kalian tidak berani maka itu artinya tidak sembarang orang. Tapi sekali lagi juga pembahasannya tadi bahwa apalagi kalau pembahasan yang sering didengar, makanya kalau mau poligami itu poligami janda nenek-nenek yang sudah tua, tolong dihentikan bicara itu Bu. Wallahi tolong dihentikan, itu penghinaan terhadap syariat. Penghinaan terhadap syariat. Saya tahu itu yang menyampaikan para ustadzah itu. Betul, beberapa ustadzah saya dengar bicara itu penghinaan terhadap syariat ini. Kenapa? Karena dia setelah itu berkata, kan Nabi istrinya tua-tua. Saya bilang subhanallah, belajarlah sirah yang benar. Mana ada istri Nabi yang tua? Nabi tidak pernah menikahi istri tua kecuali Saudah, nenek-nenek, itu pun umur 55 tahun. 55 tahun di sini masih ada yang cantik kok. Coba angkat tangan. Iya kan? Iya Bu. Itu yang paling tua. Ada yang mengatakan usia baru 55 tahun. Sisanya muda-muda. Ada yang merasa sudah tua. Ummu Salamah merasa sudah tua. Iya sudah tua karena perbandingannya dengan yang lain. Padahal umur dia baru 37 tahun. Ada yang mengatakan 37 tahun. Coba 37 di sini. Masih cantik-cantik. Yang sisanya Bu 20 ke bawah. Jadi kemudian dia mengatakan Rasul istrinya janda tua-tua. Subhanallah. Jangan lakukan itu.
itu membahas syariat dengan tanpa ilmu namanya. Ya. Nah, jadi yang tadi saya cerita, saya sampai diceramai oleh seorang anak muda yang istrinya 3 orang, usianya jauh di bawah saya, istrinya 3 orang, sampai dia bilang ke saya, Ustaz Budi, yang namanya poligami itu adalah hak laki-laki yang dizalimi oleh peradaban ini. Saya bilang ini kalimat keren banget Ustaz. Ya, kenapa keren banget? Memang itu kalimat, itu ringkasan dari syariat ini. Saat ini saya katakan bahwa poligami itu tidak memerlukan izin istrinya pun. Tidak memerlukan izin istrinya. Jadi mempersulit pada izin, ya mempersulit pada izin istri. Harus izin dulu, kalau tidak bisa, maka dicegat di situ. Maka itu sebenarnya menurut saya itu sesuatu yang tidak bijak. Kalau, nih ada kalonya, saya setuju izin, tapi gini, kalau pertimbangannya begini, bahwa ini kan supaya menjaga keluarga yang pertama Pak, supaya tidak berantakan keluarga pertama, maka boya izin yang baik. Nah, boya itu bukan hukum, tapi itu adalah kepantasan dalam rangka menjaga tujuan berumah tangga. Gitu ya. Mohon maaf, kalau di Indonesia, kalau nikah resmi lebih dari 1 harus ke pengadilan. Sampai pengadilan, Bu. Pengadilan itu dalam rangka izin istrinya, didatangkan istrinya segala macam, ditanya dulu di situ segala macam gitu. Kenapa itu dilakukan? Tapi kenapa negara tidak membimbing keluarga-keluarga Indonesia ini? Harusnya Indonesia bukan mempersulit itu, tapi Indonesia ini semestinya membimbing keluarga-keluarga agar berapapun keluarga yang dia punya, mau 1 mau lebih dari 1, itu semua terjaga dengan baik. Ini membimbing, tidak mempersulit dia. Ini pendapat saya. Karena ini syariat apapun, dan ini subhanallah, ini solusi. Dan saya pernah dulu dengar, saya tahu belum dapat bukunya, teman saya pernah cerita, dia pernah baca. Bahkan ada ilmuwan statistik Jerman, seingat saya, ini kata teman saya belum pernah baca bukunya. Itu masuk Islam hanya gara-gara membaca ayat poligami. Setelah dia melihat ini adalah solusi sangat besar setelah perang dunia kedua. Karena mereka tidak berani, nggak ada, tapi ternyata Quran punya solusinya. Karena masalah besar sendiri dengan korban laki-laki yang segitu banyaknya di perang dunia. Dan secara natural makin lama wanita akan semakin lebih banyak jumlah dari laki-laki sesuai dengan hadis Nabi SAW. Karena di akhir zaman kelak puncak akhir zaman nanti al-qayyimul wahid li khamsina imra'ah. 1 laki-laki berbanding 50 perempuan. Itu puncak nantinya. Tapi kan terus berproses dia. Jadi syariat ini Ibu itu memberikan cahaya, dia memberikan panduan. Justru ini perlindungan terhadap wanita, karena wanita itu dari sejak jahiliyah dulu Arab sampai Indonesia sini kan sama. Itu orang nikah terserah tanpa aturan, tanpa batas. Oleh Islam dibatasi, diberi aturan, tolong yang adil dan seterusnya. Dipahami dengan sangat baik tentang syariat ini, ya, dan maka ini harus tetap dipahami sebagai sebuah syariat yang begitu indahnya, dia begitu baiknya, dan contoh yang luar biasanya adalah di keluarga Nabi, para sahabat dan salafus saleh dahulu. Sehingga saya sering sampaikan, cobalah cari di antara para sahabat Nabi SAW itu siapa yang istrinya cuma 1. Silahkan nanti dicari, ibu-ibu akan kesulitan nyari sahabat yang istrinya cuma 1. Ini bukan masalah jumlah saja, tetapi ini masalah bahwa inilah posisi kita terhadap syariat ini hari ini. Ya, inilah posisi terhadap syariat. Al-Asyra Mubasysyarun bil Jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga itu, 10 orang yang dijamin surga itu, tidak ada yang istrinya cuma 1 kecuali Abu Ubaidah bin Al-Jarrah saja. Cuma 1 itu yang istrinya cuma 1. Itu pun karena faktornya Abu Ubaidah itu adalah sahabat yang sangat tidak minat dengan dunia. Bahkan dia pemimpin tertinggi negeri Syam. Itu Umar masuk ke rumahnya yang miskin, gak ada apa-apa kecuali panci bolong, ada pedang 1 untuk jihadnya, dan tidak ada peralatan apapun. Padahal pemimpin tertinggi negeri Syam. Berbeda dengan sahabat lain. Abu Bakar kita tahu punya harta, Umar kita tahu punya harta, walaupun Umar sangat sederhana. Utsman apalagi, gitu kan? Abdurrahman bin Auf apalagi, orang kaya raya. Dan susahnya adalah hari ini bahwa
laki-laki ambisi dunianya besar, pengen duitnya banyak, tetapi berlaku terhadap perempuannya seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, cuma satu istrinya. Kalau Abu Ubaidah memang nggak minat perempuan, nggak minat dunia, itu Abu Ubaidah. Tapi yang lain istrinya minimal 4, bukan maksimal, minimal 4. Kalau di total, Abu Bakar 4, Umar sekian banyak. Saya ada filenya, ini kan filenya lengkap, istri, nama, berikut anak, seluruh anak-anaknya. Ya? Jadi hadirin rahmati Allah, itu masyarakat terbaik. Itu masyarakat terbaik itu. Ini akan bergulir syariat ini, Anda suka atau tidak suka, Anda ridho atau tidak ridho, syariat ini akan bergulir dengan sangat baik. Syariat ini akan menuju pada yang lebih istimewa. Dan karenanya kalau kita ingin anak-anak kita lebih baik, maka didik mereka kepada yang lebih baik. Dan syariat ini lebih baik. Itu saya kira, semoga Allah lapangkan hati kita untuk syariat ini, dan semoga ini menjadi panduan yang istimewa bahwa seluruh syariat ini semuanya indah, semuanya baik, semua mencahayai, dan semua solusi bagi kemanusiaan dan seluruh dunia ini. Wallahu bisawab. Saya akhiri, waktu sudah habis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.